Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yaitu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mereview artikel ilmiah dengan judul pengaruh dosis pupuk NPK 15/15/15 terhadap pertumbuhan bibit jagung merah. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Dengan saya sendiri, Arlan Faisal Akbar. Saya Alrian. Saya Harga Valentino Simanjuntak. Saya Alvin Faisal Iqbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian abstrak dan kata kunci. Abstrak adalah ringkasan terjang dalam satu paragraf padat yang berisi latar belakang, tujuan, metode, hasil utama dan kesimpulan, serta dapat dilengkapi kata kunci untuk memudahkan pencarian. Di sini menurut saya penulisan gaya ilmiah sudah sesuai dengan penulisannya, karena di sini sudah mencakup latar belakang singkat, tujuannya, metode dan hasil utama, serta dilengkapi kata kunci untuk memudahkan pencarian. Next, baik kita lanjut ke bagian pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dalam karya ilmiah yang berfungsi memperkenalkan topik, menjelaskan konteks dan alasan penelitian dilakukan, serta mengarahkan pembaca pada fokus pembahasan yang mencakup latar belakang. Kenapa bisa disebut latar belakang? Karena bagian ini menjelaskan kondisi, alasan, dan situasi melatar belakangi munculnya suatu penelitian atau pembahasan. Contohnya di sini jagung merah merupakan tanaman cepat tumbuh yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan industri dan rehabilitas lahan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di bagian pendahuluan selanjutnya itu mencakup dasar teori. Dasar teori adalah landasan ilmiah yang berisi konsep, prinsip, atau teori yang digunakan untuk menjelaskan dan mendukung pembahasan suatu topik atau penilaian. Ini menjadi acuan agar tulisan atau penelitian memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti dapat dilihat di slide berikut ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai atau dihasilkan dari suatu penelitian. Tujuan ini menjadi arah dan fokus penelitian sehingga proses pengumpulan data, analisis, dan pembahasan dapat berjalan terarah sesuai dengan masalah yang dikaji. Seperti dapat dilihat di slide berikut ini, terdapat 3 tujuan penelitian. Baik, selanjutnya adalah pada bagian metode penelitian. Seperti yang kita ketahui, bagian metode penelitian pada artikel ilmiah adalah serangkaian prosedur sistematis dan terstruktur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan berdasarkan bukti. Adapun fungsi dari metode penelitian, yang pertama adalah menyelesaikan masalah, yang kedua memperoleh pengetahuan, yang ketiga meningkatkan kualitas penelitian. Dalam metode penelitian memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga adalah jenis campuran. Campuran yaitu yang dimaksud antara kualitatif dan kuantitatif. Dan metode penelitian juga menjelaskan secara rinci desain penelitian, instrumen yang digunakan, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data. Seperti yang ada di layar, metode penelitian kami yaitu tentang yang pertama adalah bahan dan alat. Yang bahan penelitian terdiri dari bibit jagung merah, pupuk NPK 15/15/15, serta media tanam berupa campuran tanah, pasir, dan kompos. Peralatan yang digunakan meliputi polybag, alat penyiram, penggaris, jangka sorong, dan timbangan untuk mengukur parameter pertumbuhan. Slide selanjutnya. Yang kedua, prosedur penelitiannya. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dosis pupuk, tanpa pupuk atau kontrol, dosis rendah, dosis sedang, dan dosis tinggi. Parameter yang diamati meliputi tinggi bibit, jumlah daun, dan diameter batang. Data dianalisis secara deskriptif atau menggunakan sidik ragam untuk melihat pengaruh perlakuan. Nah, dari layar tersebut, menurut saya, metode penelitian kami sudah sesuai dengan syarat dari penulisan artikel ilmiah. Cukup sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari artikel ilmiah, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Bisa dilihat di layar. Baik. Yaitu contohnya pemberian pupuk NPK memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit jagung merah. Dosis sedang menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Perlakuan tanpa pupuk menghasilkan pertumbuhan paling rendah. Disebut hasil penelitian karena mengandung unsur hasil yang telah diteliti, yaitu seperti perlakuan tanpa pupuk dapat menghasilkan pertumbuhan yang paling rendah, sedangkan menggunakan pupuk menghasilkan pertumbuhan paling tinggi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penyebab fenomena. Contohnya bisa dilihat di layar. Pertumbuhan menurun pada dosis tinggi karena kelebihan unsur hara dapat mengganggu fungsi akar dalam menyerap air dan nutrisi nitrogen, fosfor, dan kalium. Bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan sehingga dosis yang tidak seimbang dapat menyebabkan gangguan fisiologis pada bibit.
Kenapa disebut sebagai penyebab fenomena? Karena ada kata pertumbuhan menurun pada dosis tinggi karena kelebihan unsur hara. Itu penyebabnya, karena kelebihan unsur hara sehingga dapat mengganggu fungsi akar dalam menyerap air dan nutrisi. Baik, bagian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan akhir yang merangkum hasil penelitian dan menjawab tujuan atau rumusan masalah. Kesimpulan disampaikan secara singkat, jelas, dan langsung pada inti temuan tanpa menambahkan informasi baru. Seperti pada dilihat layar, kesimpulannya adalah pupuk NPK memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bibit jabon merah. Dosis sedang merupakan dosis terbaik yang mendukung pertumbuhan tinggi, jumlah daun, dan diameter batang. Dosis berlebih tidak meningkatkan hasil dan bahkan dapat merusak akar. Penentuan dosis optimal sangat penting untuk menghasilkan bibit sehat dan siap tanam. Baik, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu bagian terakhir dalam penulisan artikel ilmiah, yaitu ada referensi sumber penelitian atau bisa disebut juga dengan daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri itu adalah daftar yang berisi tentang referensi sumber-sumber yang diambil untuk artikel ilmiah. Dapat dilihat di layar dengan penulisan format APA, Dewi, S.R. dan Handayani, T.2020. Pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kehutanan di tahap pembibitan. Jurnal Silviculture Tropica dengan volume 11/2, halaman 145 sampai 153. Demikianlah pemaparan materi yaitu tentang artikel ilmiah dari kelompok 6. Sekiranya ada salah kata dalam penyampaian maupun perbuatan, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.